Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sepekan diburu, pembegal motor pelajar SMP di Bangkalan diringkus polisi. Seorang pencuri motor mahasiswa KKN di Lumajang dibekuk polisi. Sebuah kampung di Surabaya dihias dengan aneka permainan tradisional untuk wujudkan kampung ramah anak. Dua tersangka pembegal motor yang dikendarai pelajar SMP di Bangkalan diringkus polisi setelah 1 minggu buron. Tersangka ditangkap di rumahnya di Ngawi. Salah satu tersangka sempat dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena melawan petugas saat ditangkap. Roni, 28 tahun, tersangka pembegal sepeda motor pelajar SMP berusia 12 tahun di Bangkalan, digerebek di rumahnya di kawasan Ngawi. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki tersangka dengan tembakan di kakinya karena berusaha kabur dan melawan petugas. Selain meringkus tersangka pembegal, polisi juga menangkap Samsudin, penada barang curian. Kedua tersangka langsung digelandang ke Polres Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil penggerbekan di rumah penada, polisi berhasil menyita 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Pada saat korban berada di sekitar TKP, kemudian dihampiri oleh pelaku. Pelaku berpura-pura kehabisan sepeda motornya kehabisan bensin. Kemudian meminta tolong kepada korban untuk mencarikan bensin. Kemudian didatangi, kemudian sepeda motor korban diambil alih, korban digonceng menuju ke arah timur dari TKP awal. Sesampai di TKP terakhir, korban dipaksa turun, didorong, kemudian sempat dipukul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Polisi mengembalikan motor korban kepada orang tuanya karena motor yang sempat dibawa kabur tersangka merupakan motor satu-satunya untuk bekerja di sawah. Jumat, 8 Agustus 2025, seorang pelajar SMP menangis dan ditolong warga usai menjadi korban begal di Bangkalan. Korban dibegal di tengah jalan yang sepi, kemudian motornya dirampas pelaku. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Seorang pelaku pencurian motor milik mahasiswa KKN di Balai Desa Alun-Alun diringkus aparat Polres Lumajang. Aksi pencurian di kantor desa ini diduga dilatar belakangi sakit hati karena pelaku merasa tak dihargai oleh mahasiswa yang sedang KKN. Tersangka pencurian motor itu adalah Saman, warga desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Lumajang. Pria berusia 32 tahun yang rumahnya bersebelahan dengan balai desa diduga merupakan otak pencurian motor mahasiswa. Polisi meringkus Saman berdasarkan analisis rekaman CCTV di balai desa Alun-Alun saat pencurian terjadi, serta keterangan para saksi. Sementara rekan Saman saat melakukan pencurian, Sohib, masih diburu polisi. Diduga saat ini dilakukan oleh 2 orang, yang satu masih kita cari. Ya. 2 kendaraan langsung dibawa, ya. Nah, dibawa ke arah selatan, ya, arah selatan. Beberapa puluh meter disembunyikan. Tidak lama motor kedua yang akan dicuri itu suara alarmnya berbunyi sehingga membangunkan beberapa orang. Setelah terburu-buru melarikan kendaraan, justru tersangka yang saat ini kita amankan menyembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari TKP, kembali ke atas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kepada polisi, Saman mengaku nekat membobol kantor desa dan mencuri sepeda motor milik mahasiswa KKN karena sakit hati. Ia merasa tak dihargai saat hendak membantu mahasiswa melaksanakan program pengabdian masyarakat. Padahal, menurut Saman, ia diminta langsung oleh kepala desa untuk membantu mahasiswa KKN. Sakit hati. Kenapa kamu sakit hati? Karena saya ngomong nggak
pernah dijawab sama orang itu. Kamu sapa tak pernah dijawab? Nggak pernah jawab. Kenapa? Mereka tak jawab. Nggak tahu. Semuanya? Kan ada 12 orang itu. Iya, nggak pernah nyaut itu. Semuanya? Kalau yang cewek-cewek itu Hah? masih ada yang bilang permisi. Oh, yang lain? Ya kalau yang cowok itu nggak ada. Oh, kesel kamu? Ya saya sedih hati. Sepekan lalu, kantor Kepala Desa Alun-Alun di Kecamatan Ranuyoso Lumajang dibobol maling dan 2 sepeda motor milik mahasiswa KKN hilang di gondol pencuri. Selain di Balai Desa Alun-Alun, pencurian motor mahasiswa juga terjadi di rumah Kepala Desa Tempeh. Polisi menyatakan pencurian motor milik mahasiswa KKN dilakukan 2 komplotan berbeda. Polisi kini memburu sejumlah pelaku pencurian yang identitasnya sudah diketahui. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Gemerlap lampu warna-warni, ornamen kemerdekaan, serta aneka permainan tradisional untuk anak menghiasi kawasan sebuah perumahan di Surabaya Timur. Warga secara swadaya memeriahkan perayaan kemerdekaan RI serta ingin menjadikan kampung kawasan ramah anak. Kampung dengan aneka lampu hias dan ornamen kemerdekaan ini berada di sebuah perumahan di kawasan Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Selain lampu dan ornamen, warga menyediakan aneka permainan tradisional, di antaranya ular tangga, engklek, dan gobak sodor. Warga juga secara swadaya bergotong royong membuat hiasan seperti lampion dari bahan daur ulang, tisu, dan kertas. Menurut warga, arena permainan tradisional di kampung ini sengaja dibuat agar anak-anak tidak hanya bermain gadget sehari-hari. Dengan memainkan permainan tradisional, anak-anak bisa bersosialisasi dan ikut melestarikan permainan jadul tersebut. Ini awalnya kan pengen buat tema 17-an, tapi yang juga kalau misalnya sudah selesai itu masih bisa dipakai kayak gitu. Nah di sini kan tempat bermain anak-anaknya kurang untuk di perum ini, jadilah kita buatnya berbagai mainan juga yang tradisional ya, untuk mengingat juga mainan-mainan yang zaman dulu kita masih kecil, juga biar anak-anak zaman sekarang juga masih tahu kayak gitu. Ada berapa mainan Bu yang dibuat? Banyak ya, buat apa saja? Lainnya engklek, Terus? lalu ada gobak sodor itu permainan Montessori, lalu ada dakon, ada monopoli. Jadi, tadi mau sekolah mau nengkli dulu? Iya, Gitu. kemarin. Sukanya main apa aja? Yang deket dari rumah, ya engklek aja. Engkli aja. Teman-teman, Kalau gobak sodor sama ular tangga kan harus berdua atau bertiga. Kan kalau mau berangkat sekolah nggak ada teman, jadi main engklek aja. Aneka permainan tradisional ini disediakan melalui gotong royong para warga agar suasana guyup, rukun antar warga tetap terjaga. Rencananya, arena permainan tradisional ini akan tetap dipertahankan sebagai tempat bermain anak-anak meski bulan Agustus berlalu. Tiap blok itu mereka keluar untuk mendesain, mendekor bloknya masing-masing. Dari situ keluarlah mereka kumpul, guyup, rukun. Intinya mereka nggak pengen menang sih, tapi pengen guyupnya. Menang itu nomor sekian lah. Yang penting tujuan utama kami tercapai untuk menyatukan warga biar semuanya kompak. Minimnya fasilitas bermain di kawasan tersebut menjadi alasan warga membuat kampung dolanan. Dengan adanya kampung dolanan ini, warga berharap perumahan mereka bisa menjadi kawasan ramah anak. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Seorang ibu muda melahirkan anak di Puskesmas Sambeng, Lamongan, tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kelahiran berlangsung normal 1 jam jelang upacara kemerdekaan.
Pasangan suami istri Rizal Romadoni dan Kiki Supiani, warga desa Pataan, Lamongan, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat mengetahui kelahiran anak keduanya tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Bayi laki-laki ini lahir normal di Puskesmas Sambeng, tepat pukul 8:30. Berat badan sang bayi saat dilahirkan 3,5 kg dan panjang badan 49 cm. Orang tua bayi mengatakan tidak ada firasat yang menandai kelahiran sang bayi saat 17 Agustus. Rencananya anaknya akan diberikan nama Devano Dirgantara Rizky Ardani dengan harapan akan menjadi generasi bangsa yang cinta tanah air. Bayinya lahir jam 8:30. Bayi lahir spontan, lancar, dengan jenis kelamin laki-laki, berat badannya 3.500 gram dan panjang badannya 49 cm. Lahir tepat tanggal 17 Agustus 2025. Alhamdulillah senang, Pak. Ini anak yang berapa? Yang kedua, Pak. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masuk ke ruang persalinan jam berapa? Jam 6. Lahirnya di? Puskesmas Sambeng. Jam? 7:30. 7:30. Ya. Sebelum dibawa pulang oleh orang tuanya, bayi dan ibunya akan dirawat beberapa hari di puskesmas untuk mendapat perawatan pemulihan pasca melahirkan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Fitri Mariana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.